Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah baik-baik Bu. Meskipun matahari di luar sana terik, kalian jangan pernah eh, untuk kalah, lebih bersemangat lagi. Oke. Anak-anak, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Izinkan Ibu memanggil Dewi Wulan. Dewi Wulan. Bulan minta tolong untuk dipimpin berdoa, teman-teman. Baik Ibu. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dewi sudah membantu untuk memimpin berdoa. Anak-anak, kegiatan kita hari ini, kalian akan mulai mempraktikkan belajar menulis pidato persuasif. Sebelum itu, coba dibantu teman-temannya mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya tentang struktur teks pidato. Kira-kira siapa yang masih ingat? Ada berapa saja bagian-bagian pada teks pidato persuasif? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, ada 3 Bu. Oke, bagus sekali. Coba yang pertama apa, Kowi? Pembukaan Bu. Pembukaan. Kemudian Terus bagian isi Bu. bagian isi dan terakhir adalah Bagian penutup Bu. Good, bagus sekali. Oke, anak-anak. Ternyata kalian masih ingat terkait dengan struktur teks pidato persuasif. Oke, coba diperhatikan sebentar. Nah, kira-kira siapa yang bisa? Kalau tadi Kowi menjelaskan di bagian awal itu adanya pembuka. Kalau kalian masih mengingat, kira-kira diawali dengan apa ya di bagian pembuka itu? Oke, ini ada buah rambutan. Kalau misalkan rambutan R-nya bulan hapus, kira-kira apa? Ini clue-nya ini dari bulan. Apa? Siapa yang bisa menjawab? Sambutan Apa Bu. ya, Wah, bagus sekali, sambutan. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, izinkan Bulan membantu kalian mengingat kembali bahwa struktur teks pidato persuasif secara khusus ada pernyataan posisi. Di sana kalian akan menjelaskan secara sekilas tentang persoalan yang akan kalian bahas. Selain pernyataan posisi, kalian nanti di bagian kedua, di bagian ini pada tahap argumen akan memaparkan, menjelaskan apa saja yang menjadi pandangan kalian terhadap Nah, di bagian ketiga atau penguatan pernyataan posisi yang bisa dikategorikan bagian penutup, nanti kalian akan menyebutkan kembali, menegaskan kembali seberapa penting permasalahan atau topik yang akan kalian bahas pada pidato persuasif. Oke? Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian cermati nanti ketika membuat pidato persuasif. Yang namanya persuasif itu tujuannya kira-kira untuk apa ya anak-anak? Ada yang bisa? Mengajak. Oke, kalau mengajak berarti kalau mengajak ada kesepakatan bersama bagaimana argumen kalian bisa membujuk, bisa meyakinkan khalayak bahwa argumen kalian itu betul dan penting. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian cermati. Ada nominalisasi seperti ini. Oke, nanti kita bahas bersama memberlakukan. Jadi pemberlakuan ada perubahan kata di sini, kata turunan. Ada penggunaan kata sapaan. Kira-kira kalau kata sapaan nanti akan kita munculkan di bagian mana? Apakah hanya selalu di awal? Coba siapa yang mau memberikan pendapatnya? Bisa di tengah-tengah Ibu. Terima kasih Wulan, bagus sekali, betul. Untuk membantu fokus dari masyarakat atau khalayak sebagai pendengar pidato kita, kalian bisa menyebutkan kembali, menyapa beliau semua. Selain kata sapaan, nah
agar argumen kalian berhasil membujuk masyarakat, kalian perlu menggunakan kata-kata emotif yang berhubungan dengan perasaan, bisa membuat tersentuh. Oke, misalkan seperti ini anak-anak. Sebagai penutup saya kutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Nah, berarti penggunaan kata iman ini nanti kurang lebih akan membantu menggetarkan, menggerakkan perasaan seseorang, oh bahwa tindakan saya sejauh ini apakah sudah beriman atau belum. Ini yang bisa kalian gunakan. Kemudian gunakanlah antonim dan sinonim. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menggugah logika cara berpikir masyarakat nanti terkait tentang pesan yang ingin kalian sampaikan. Misal, berasal dari hewan, kelelawar, dan ular, namun masih banyak pro dan kontra tentang ini. Semisal dari Indonesia di daerah Minahasa. Nah, ini topik yang dibahas tentang apa? Yo, anak-anak. Sesuatu yang berasal dari hewan yang kemarin sempat kita alami bersama selama 2 tahun. Corona, Bu. Iya, betul sekali. Berarti Kowi mengikuti informasi terkait tentang corona. Bagus. Selanjutnya, ini kalimat persuasif nanti karena merupakan kalimat ajakan, kalian bisa menggunakan kata kunci seperti mari dan ayo. Nah, Bu, berarti nanti ketika saya menggunakan kalimat persuasif, apakah saya menggunakannya berulang kali di bagian akhir? Bisa, sangat bisa. Justru penggunaan kalimat persuasif ini nanti di akhir bagian pidato membantu kalian memperjelas maksud pidato kalian. Oke, kira-kira sudah punya gambaran anak-anak apa yang akan kalian sampaikan? Kalau tidak, kita cek terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, Ibu bagikan lembar LKPD-nya ya. Semuanya sudah menerima? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Oke. Marlia sudah menerima? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Bu Wulan minta tolong dibacakan oleh Marlia untuk kalimat 1. Bunyinya bagaimana? Untuk kalimat 1, tentukan topik yang akan kalian buat menjadi teks pidato persuasif. Misalnya topiknya tentang kesehatan. Topiknya tentang kesehatan. Oke. Anak-anak, coba kalau misalkan di depan kalian ini ada 3 benda. Yang pertama adalah pupuk kompos, kemudian ada jelly cur dan jelly hay. Nah, kalau permasalahan ketiga ini adalah tentang limbah, kira-kira topik apa yang akan kalian pilih? Misalkan dari limbah dedaunan yang diolah menjadi kompos. Kira-kira apa, Marlia? Topiknya yang tepat apa ya? Apa ya? Nggak Apa tahu, yang Bu. lainnya? Yang lain Oke. dulu, Bu. Lain siapa yang bisa mau membantu Marlia? Oke, kita coba menyamakan persepsi apa sih maksud dari kalimat 1 dan kalimat yang lainnya ini agar memudahkan kalian nanti membuat teks pidato persuasif. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Kalimat yang mana, Bu? Kalimat nomor 1, Kowi. Tentukan Tentukan topik topik. yang akan kalian Iya. buat. Ya. Wi, itu apa, Wi? Enak, Wi. Jangan bilang-bilang guru, woi. Wah, nanti Bu Wulan dikasih juga loh ya. Tapi setelah pembelajaran ini. Oke, Kowi diletakkan dulu makanannya, Nak. Sudah, Bu. Kita konsentrasi terlebih dahulu. Oke. Kowi, yang dimakan itu tadi sepertinya ketela rambat ya? Enggak, Bu, ini berkaitan dengan topik yang akan saya pidatokan, Bu. Oh gitu. Iya, mencintai Oke. produk lokal, Bu. Mencintai produk lokal. Iya. Nah, coba berarti kalau misalkan kita buat menjadi topik pembelajaran kali ini nanti di pidatomu, Kowi, Ya. berarti caranya nanti bisa topiknya berupa kreatif mengolah limbah hasil misalkan apa? Secara mandiri atau hasil Sendiri, Bu. Ya. Nah, itu topiknya. Kemudian untuk membantu kalian untuk menyampaikan kerangka, menyusun kerangka, coba
buatlah satu pertanyaan terkait topik. Kalau misalkan topiknya Kowi tadi kreatif mengolah limbah, berarti pertanyaannya kira-kira apa? Coba yang Bagaimana bisa. cara mengolah Mengolah limbah. Bagus sekali. Bagaimanakah cara? Maka nanti kalian hasil jawaban tadi silakan dimasukkan di peta atau roda kereta ini. Bu, di bagian tengah nanti saya mengisi apa? Isi berarti tadi temanya topik, Bu ya, topiknya. temanya apa? Ya, betul banget Kowi, betul banget. Berarti di sini caranya misalkan satu dengan memilah sampah. Kedua, sebelum itu kalian juga bisa menjelaskan betapa pentingnya permasalahan tentang limbah. Nah, dua hal ini bisa kalian sampaikan di bagian pendahuluan. Kira-kira di bagian isi nanti kalian akan menjabarkan apa, anak-anak? Oke, coba satu yang bisa angkat tangan. Coba di Ratna juga boleh membantu menjawab. Bu Wulan belum mendengar suaranya Ratna. Itu Bu, membuat langkah-langkahnya Bu. Langkah-langkah membuat kreasi dari limbah. Oh, bagus sekali. Oke, berarti caranya langkah-langkah membuat kreasi limbah. Kemudian berarti di satunya lagi apa? Mengenalkan apa? Produk akhir dari limbah yang Buat Bu. Iya. Oke, bagus sekali. Nah, oke, di bagian keempat anak-anak, ketika kalian sudah menemukan kerangka, di sini kemampuan kalian mengenali materinya akan ditampilkan atau kita lihat. Bu, berarti nanti kalau saya sudah mengisi roda kereta, saya nanti diminta untuk menjelaskan secara sekilas dalam bentuk satu kalimat. Iya, inilah awal kalimat ini nanti akan membantu kalian membuat satu paragraf secara utuh. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, kita mulai membuat bersama-sama. Silakan diisi daftar nama kalian di kertas LKPD, kelas dan nomor presensi. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Bu. Boleh, iya Kowi, iya. Nanti kalau tulisannya kerangka nggak cukup di bulutan-bulutan roda itu keluar dari Gimana, bulutan Bu? nggak apa-apa Bu ya? Boleh banget, boleh, ya, boleh kan sekali, bulatannya itu ya. kecil Bu, ya. Nggak apa-apa. Nanti bagi siswa-siswi, anak-anak, kalian yang memiliki alat tulis berwarna selain ballpoint warna hitam, kalian bisa menggunakannya. Tujuannya apa? Membuat kalian pun bersemangat untuk membuat kerangka. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ibu, berarti roda-rodanya harus penuh ya, Ibu? Iya, roda-rodanya harus penuh. Betul sekali Wulan. Berarti nanti misalkan ada dua roda ini nanti membantu kalian membuat satu paragraf di bagian pendahuluan. Roda yang satunya lagi bagiannya nanti untuk menjelaskan di bagian isi dan terakhir di bagian penutup. Oke, sudah sedikit paham atau lebih paham Wulan? Sudah, Bu. Sudah paham. Sudah paham, Bu. Kalau begitu, Bu Wulan beri waktu 30 menit untuk menulis mengisi nomor 1 sampai 4. Nanti Bu Wulan cek kembali. Jika Bu Wulan rasa pekerjaan kalian sudah bagus, maka silakan meneruskan di bagian nomor 5. Oke. Silakan anak-anak mengerjakan. Bu, kalau lubang rodanya kurang, Bu. Wah, Saya dapatnya 6, Bu. Itu lubangnya cuma 5. Ika, kamu punya ide cemerlang, berarti kamu sudah memikirkan banyak solusi untuk permasalahan yang kita bahas kali ini. Boleh sekali-kali, Ika boleh menambahkan satu lagi tidak apa-apa, atau Ika boleh menambahkan lembar baru, kali Ika menuliskan roda kereta, versinya Ika boleh nanti dilampirkan. Bagus sekali, ini harus kita Terima apresiasi kasih, Bu. anak-anak. Sama-sama Ika. Oke? Sudah? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan hasil pengerjaan sementaranya? Siapa yang mau menyampaikan? Teman-teman yang lain Bu. Teman-teman yang belum. Oke, Yang belum, ada Bu. Verina, ada Eri,
Oke, mungkin mau mencoba menjawab. Sondang tidur, Bu. Sondang di mana kamu? Ini Bu, ini ada ya. Jangan ada udah aku tidur. Iya, wah berarti ikan ini cinta padamu ini, Sondang. Oke, perhatiannya selalu untukmu. Oke, yang lainnya, Sondang. Oke, kalau pendapatnya Sondang. Sondang Bu Oke. yang ranking 1 kemarin Bu. Wah, yang ranking 1 nih, berarti jawabannya bagus. Sondang, kamu lebih memilih yang mana? Tertarik tentang permasalahan mana? 1, pupuk kompos, 2, jeli cur, 3, jeli he. Jeli yang terbuat Udah dari kompos kencur. aja Bu, sini banyak kompos Bu. Oke, bagus. Kalau misalkan di sana, di daerahnya Sondang, cara untuk mengelola limbah dedaunan, kemudian sisa makanan tadi, bagaimana caranya kalau misalkan berdasarkan kegiatan Sondang di sana? Berarti nanti Sini di sini limbah diisi apa? jangkos Bu, limbah sawit. Oh, limbah sawit Gratis. bagus. Tinggal make. 3 pakai aja. Oke. Minta aja di pabrik Bu, dikasih banyak Bu, setruk. Setruk. Oke, berarti pernahkah Sondang mengolahnya sendiri? Pernah atau belum? Udah lah Bu, bunga aku bagus-bagus Bu. Ibu mau Waduh. nanti ku bawain. Bagus lah, itu besok nanti ketika Sondang menyampaikan pidatonya, Sondang bisa sekaligus membawa pupuk kompos yang sudah Sondang buat. Oke. Jangkos Bu, namanya jangkos, bukan Jangkos. kompos. Pupuk Oke, jangkos. Oke, terima kasih Sondang, Ibu diberitahu. Oke. Oke, yang lainnya? Ada yang mau menyampaikan? Oke. Ini kalau misalkan kalian merasa sulit untuk mengisinya, kalian bisa melihat contoh yang Bulan buat. Misalkan bijak mengelola sampah organik untuk penentuan topiknya. Kemudian pertanyaannya bagaimana? Sama seperti jawabannya Kowi tadi ya, bagus. Dimulai dengan pertanyaan bagaimana caranya. Kemudian baru kalian akan menuliskan jawaban kalian pada roda kereta. Kurang lebih seperti ini. Nah, oke anak-anak. Kemudian di nomor 4 kalian akan berusaha menjelaskannya. Nah, oke. Coba dibuat. Silakan sambil kalian membuat kerangka dan menjadikan pidato persuasif, kalian nanti bisa akan mencermati beberapa hal yang nanti akan Bulan lihat. Apakah strukturnya sudah ada, lengkap atau bagaimana? Ini beberapa poin untuk memudahkan kalian. Nanti bisa mendekati Ibu, bertanya apakah kurang lebih sudah betul kegiatan atau pekerjaan kalian. Oke. Coba 30 menit sudah selesai ya anak-anak. Bulan mau tahu pekerjaannya. Oke, misalkan boleh Dwi Suci kalau ada, kalau masih mengikuti, atau boleh Kowi mau menyampaikan Apa, satu Bu? paragraf. Satu paragraf. Boleh. Atau satu cuplikannya boleh sementara ini. Yang tema saya Bu ya. Ya, yang temanya Kowi boleh. Yang tadi tema kompos Bu ya. Betul, tema kompos tadi. Iya Bu. Jadi teman-teman yang saya cintai, cara untuk mengolah Bu, ini Bu, ada yang ketawa Bu. Saya diganggu. Bu. Mas, Sondang, enggak boleh ya, harus ayo dicermati. Teman-temanku yang saya cintai, jadi untuk mengolah sampah agar tidak terbuang sia-sia, kita bisa menjadikannya sesuatu yang kreatif. Salah satunya dengan cara memilahnya, kemudian memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya misalnya seperti tutup dari botol bisa kita rangkai menjadi gorden untuk hiasan pintu rumah kita. Wah, ide cemerlang. Ini Iya, berarti Bu. masuk bagian apa? Menjadikan kerajinan. Bagus. Kerajinan, Bu, iya. Idenya Kowi bagus. Iya, Lanjut Bu. Kowi. Loh, lanjut Bu. Oh, kalau sudah bagus. Katanya satu paragraf aja Bu. Oh, satu paragraf. Iya. Oke. Nah, kira-kira anak-anak dari idenya Kowi seperti ini, kalian bisa punya inspirasi hal lainnya. Kalau Kowi berfokus pada kerajinan, kalian berfokus pada apa? Coba yang lainnya kita bantu Sondang Sondang. alasan Bu, Sondang Bu.
Oh, sondang alasan. Ibu, Oke. saya mau mencoba, Ibu. Terima kasih, Dewi, Ibu, bagus. saya, Bu. Coba Dewi, iya disampaikan. Coba ya, Ibu. Saya baru dapatnya sedikit. Seperti Iya, ini, Dewi. Bu. Resam atau pakis hutan tumbuh di daerah hutan beriklim tropis. Resam sering digunakan dengan cara menjemur akar dan ranting hingga mengering. Kerajinan resam dapat berupa vas bunga, tas, dan lain-lain. Dewasa ini hendaknya remaja menyukai produk-produk dalam negeri yang berbentuk tradisional. Baru segitu, Ibu. Wah, bagus. Kira-kira betul nggak, Bu? Dewi, bagus, betul. Dewi sudah menemukan satu kalimat persuasif yang membujuk masyarakat. Kalau tadi coba dibacakan kembali kalimat terakhirnya, Dewi. Dewasa ini. Dewasa ini, para remaja hendaknya mencintai produk-produk dalam negeri yang berbentuk tradisional. Oke, Begitu, Bu. bagus. Ini Dewi sudah menemukan satu kalimat persuasif dalam teks pidato persuasifnya. Jadi anak-anak jangan lupa kalian menyebutkan betapa pentingnya permasalahan yang kalian sampaikan, kemudian akhiri dengan kalimat yang menyatakan pesan kalian dari pidato persuasif ini. Oke, nanti kita perbaiki di rumah. Untuk kegiatan selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti Bu Wulan mau mengecek kembali bagaimana perbaikan dari teks pidato persuasif yang kalian buat. Oke, coba sebelum kita akhiri Bu Wulan mau tahu terlebih dahulu untuk hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak. Satu, cara untuk menentukan topik, Bu. menentukan topik. Kemudian kedua, Mengembangkannya menjadi kerangka, Bu. mengembangkan menjadi kerangka. Oke, beberapa hal yang harus diperhatikan terkait menyusun kerangka dan membuat teks pidato persuasif, ada struktur dan juga ciri Kebahasaan, Bu. Oke, terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Kalian sudah bersemangat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jangan lupa Kowi nanti makanannya untuk Bu Wulan. Oke. Sudah habis, Bu. Oh, sudah habis, berarti nanti harus ada tambahan lagi double untuk Bu Wulan. Oke, Ya, silakan diakhiri dengan berdoa oleh Wulan, Dewi Wulan. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini dan mendapatkan manfaatnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, terima kasih Dewi. Bu Wulan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.